Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Wiguno sebagai moderator, dan senang sekali bahwa pada pagi hari ini saya mendapat kesempatan untuk berbicara bersama para guru saya, yaitu Prof. Sarjono dan Prof. Wiguno, dalam rangka annual meeting Pernefri di Bali. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Manajemen Anemi pada Pasien-Pasien CKD. Apa yang baru untuk manajemen ini, nanti kita lihat bersama-sama. Kalau kita lihat dari segi sejarah, pada tahun 1836, Richard Bright, ini Bapak Ginjal Dunia, melihat pertama kali bagaimana hubungan anemia sebagai komplikasi dari gagal ginjal. Kemudian Robert Christensen kembali mendeskripsikan mengenai anemia karena ginjal ini. Lalu pada tahun 1977, Miyake pertama kali memverifikasi dan mengidentifikasi eritropoietin. Baru pada tahun 1985, Esbach pertama kali menemukan eritropoietin pada penggunaan pada manusia. Prevalensi anemi pada pasien CKD yang non-dialisis itu sudah dimulai sejak stage 1, kemudian meningkat stage 3 17%, baru pada stage 4 dan stage 5 itu berkisar 50%. Sedangkan di Indonesia sendiri, IRR melaporkan pada tahun 2018 bahwa 78% pasien-pasien yang melakukan HD itu memiliki hemoglobin di bawah 10 gram persen. Oleh sebab itu, anemi merupakan problem yang cukup besar pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik. Bagaimana hubungan anemi dengan berbagai kondisi? Diketahui bahwa dengan adanya anemi dapat memperburuk kualitas hidup pasien-pasien kita, dan ini dapat dibuktikan bahwa berpengaruh pada skor kualitas hidup dan terbukti pada pemberian erythropoietin stimulating agent dan besi itu dapat meningkatkan kualitas hidup pasien-pasien kita. Sedangkan untuk mortalitas sendiri, terbukti bahwa anemi dapat memperberat mortalitas dan peningkatan hemoglobin 1 gram per desiliter berdasarkan penelitian DOPS itu dapat menurunkan angka kematian sebanyak 4%. Kita ketahui bersama bahwa pada pasien penyakit ginjal kronik, risiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler cukup tinggi, terbukti 15 kali lebih tinggi daripada populasi normal, dan ini berhubungan dengan left ventricular hypertrophy. Sedangkan left ventricular hypertrophy itu terbukti mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan anemi. Berbagai akibat lain dari anemi adalah progresi yang sangat cepat untuk penyakit-penyakit ginjal, meningkatkan bakteri sebanyak 11%, dan mempengaruhi fungsi-fungsi kognitif pada pasien-pasien anemi. Secara sepintas, dapat kita lihat bahwa penyebab anemi pada pasien CKD adalah terutama karena menurunnya kadar eritropoietin dan zat besi. Ini kita sebut sebagai faktor yang langsung. Sedangkan faktor yang indirect adalah terjadinya toksin uremi, kemudian peningkatan hormon, kemudian terjadinya peningkatan inflamasi sitokain dan hepsidin, juga terjadinya defisiensi besi dan kehilangan darah yang cukup banyak pada pasien-pasien CKD, terutama yang menjalani hemodialisis. Lalu apa pengobatan anemi saat ini yang kita terapkan adalah yang pertama, kita harus mencari apa penyebab aneminya, kemudian step yang kedua adalah bagaimana kita melaksanakan terapi besi, baru yang ketiga kita melaksanakan terapi eritropoietin. Yang keempat, bila 3 step ini tidak terlaksana dengan baik, terpaksa kita lakukan transfusi darah. Mari kita lihat satu persatu dari manajemen ini. Ini adalah bagan yang
terdapat pada konsensus manajemen anemia yang dikeluarkan oleh Pernevri pada tahun 2011, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah evaluasi status besi. Baru kemudian dilanjutkan dengan terapi besi dan terapi ESA. Apa yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat bagaimana status besi pasien kita, yaitu yang pertama saturasi transferin itu dibagi 3, yang di atas 50, ini biasanya kita langsung tunda terapi besi, kemudian di antara 20 sampai 50, kita harus melihat ferritin serum. Kalau dia di atas 500, itu tetap kita tunda besinya. Kalau dia di bawah 200, itu langsung diberikan terapi besi setiap 2 minggu. Kalau dia 200 sampai 300, itu dilakukan terapi besi setiap 4 minggu. Untuk pasien-pasien yang mengalami saturasi transferin kurang dari 20, dengan ferritin serum yang kurang dari 200, itu harus dilakukan terapi besi 2 kali dalam seminggu. Sedangkan untuk ferritin serum yang di atas 500 dan di atas 800, itu harus kita tunda dan kita cari penyebabnya, apa kira-kira penyebab peningkatan ferritin serum. Ini adalah sebuah penelitian yang sangat menarik, yaitu DRIVE study, yang dilakukan pada pasien-pasien dialisis dengan peningkatan ferritin. Ini inclusion kriterianya adalah ferritin 500 sampai 1200 dengan HB di bawah 11, saturasi di bawah 25%, dan selama ini menerima epoetin di atas 225 international unit per kilogram berat badan per minggu, dan juga mendapat besi di bawah 125. Pada grup besi itu diberikan 1 gram ferric gluconan, sedangkan grup kontrol tidak diberikan terapi besi. Ini dievaluasi selama 12 minggu, dan hasilnya terlihat bahwa pada pasien anemi dengan peningkatan ferritin dan saturasi transferin di bawah 25%, maka pemberian epoetin dan pemberian 1 gram dari besi itu dapat meningkatkan HB, ya, dapat meningkatkan HB, dan terbukti bahwa terjadi penurunan kebutuhan epoetin setelah 12 minggu. Jadi ini sangat menarik karena biasanya kita selalu menyetop kalau ferritinnya di atas 500. Sedangkan untuk pengobatan dengan ESA, erythropoietin, ini umumnya pada pasien-pasien yang CKD yang belum melaksanakan HD itu diberikan pada HB kurang dari 10, yaitu dengan mempertimbangkan bagaimana rate dari penurunan HB-nya, respon terhadap terapi besi, kemudian risiko untuk pemberian transfusi, dan apakah risiko untuk ESA. Dan untuk pasien yang menjalani HD, biasanya sudah kita harus mulai pada HB 9 sampai 10 gram per desiliter. Dengan catatan bahwa kita harus mempertimbangkan beberapa kontraindikasi, yaitu adanya kanker yang aktif, kemudian ada riwayat dari stroke, dan riwayat dari malignansi. Saya tidak akan berpanjang lebar di pengobatan ESA ini karena nanti akan dibahas oleh guru kita, Prof. Suharjono. Bagaimana dengan transfusi darah? Dikatakan bahwa sedapat mungkin direkomendasikan untuk tidak menggunakan transfusi darah, karena risikonya juga cukup besar, dan pada pasien-pasien yang akan dilaksanakan transplantasi ginjal, itu sebaiknya tidak dilakukan transfusi darah karena menghindari allosensitisasi. Dan tentu akhirnya kita harus memikirkan di antara risiko dan keuntungan dari pemberian transfusi darah, terutama pada pasien-pasien yang tidak efektif diberikan erythropoietin, kemudian mempunyai risiko terhadap ESA, seperti yang kita katakan tadi, yaitu adanya kemungkinan malignansi dan stroke. Ini adalah gambar bagaimana kita harus melakukan transfusi darah pada kondisi tertentu, yaitu pada kondisi akut, kita harus memberikan transfusi kalau terjadi pendarahan yang berat, kemudian pada CAD yang unstable, kemudian pada pasien-pasien yang harus melakukan operasi segera. Sedangkan pada kondisi kronik, itu hanya diberikan pada pasien-pasien yang tidak kompatibel untuk diberikan ESA. Ini adalah kondisi kronik, kalau dia harus transplantasi, itu harus kita bayangkan, kita pikirkan ada allosensitisasi.
Kalau dia risikonya tinggi, seperti previous transplantasi, previous kehamilan sebelumnya, dan transfusi sebelumnya, ini sebaiknya kita hindari. Namun kalau dia risikonya rendah, ini dapat kita lakukan dengan berbagai pertimbangan antara keuntungan dan kerugian. Sedangkan kalau tidak akan dilakukan transplantasi, itu dapat dilakukan transfusi dan memperlihatkan dan melihat bagaimana benefit dan risikonya. Ini adalah risiko-risiko yang mungkin terjadi kalau kita lakukan transfusi, demam, reaksi hemolitik, anafilaktik, trali, kemudian hemolisis yang fatal, dan ini harus kita hindari, dan yang satu mistransfusi. Ini juga mungkin terjadi dari 1 sampai 14.000 kejadian. Sedangkan risiko infeksi yang mungkin terjadi pada transfusi darah adalah hepatitis B yang sering pada kita, kemudian bacterial sepsis, hepatitis C, dan tidak ketinggalan adalah HIV. Jadi sebagai ringkasan dari pengobatan yang kita lakukan selama ini dengan berbagai keuntungannya adalah kalau besi itu dapat dilakukan untuk mengobati defisiensi besi, dapat dilakukan secara oral dan IV, sedangkan ESA itu efektif meningkatkan hemoglobin, kemudian menurunkan transfusi, dapat diberikan pada dialisat, sedangkan untuk transfusi itu dengan berbagai kondisi dapat dilakukan pada kondisi-kondisi anemia yang berat, kemudian ada riwayat stroke, riwayat keganasan, dan tidak kompatibel untuk pemberian ESA. Namun demikian yang harus kita ingat ada keterbatasannya, yaitu hati-hati karena kadang-kadang terjadi hipotensi dan reaksi alergi pada pemberian besi. Kemudian ESA juga tidak selalu aman untuk pasien-pasien yang hipertensi, stroke, dan trombosis. Sedangkan transfusi sudah kita bahas tadi cukup banyak keterbatasan pemberian transfusi darah. Kita lanjutkan apa yang baru. Sebetulnya untuk baru ini sangat relatif karena yang baru bagi kita mungkin sudah lama bagi orang di luar negeri, dan itu yang harus kita lihat bersama. Namun demikian, batasan baru di sini adalah pengobatan-pengobatan yang belum dimasukkan ke dalam berbagai guideline di mancanegara. Yang pertama tentunya ini sudah kita kenal bersama, hypoxia inducible factor stabilizer. Ya, ini adalah obat baru yang cukup menarik, ya, yang dikembangkan untuk menstimulasi erythropoietin production yang endogen. Jadi kita ketahui bahwa di samping erythropoietin diproduksi di ginjal, juga diproduksi di organ lain, itu bisa distimulasi oleh hypoxia inducible factor ini. Pada tahun 2019 November, itu roxadustat itu sudah mulai bisa diberikan di Jepang pada pasien-pasien dialisis, sedangkan baru pada tahun 2020 Agustus menyusul daprodustat dan vadadustat. Itu juga sudah dapat diberikan pada pasien-pasien predialisis. Bagaimana sistem kerja hypoxia inducible factor ini? Yang pertama, dia bisa memproduksi EPO pada pasien-pasien anemia pada pasien CKD, kemudian juga dapat meningkatkan HB dengan mengurangi level dari hepsidin. Hepsidin ini adalah yang mengganggu besi, kemudian juga dapat memperbaiki apa yang kita sebut sebagai total ion binding capacity, IBC. Bagaimana caranya dia bekerja? Yaitu dengan seolah-olah membuat hipoksia sehingga dapat yang dikatakan sebagai HIF, prolyl hydroxylase domain enzyme inhibitor, atau HIV, HIF, PHD inhibition. Ini dalam keadaan normal, biasanya erythropoietin itu diproduksi di ginjal oleh perisit, ya, sehingga terjadilah pembentukan sel darah merah. Kemudian dalam keadaan CKD, perisit ini berubah menjadi myofibroblas sehingga tidak dapat memproduksi erythropoietin. Dalam kondisi ini, kita lihat bagaimana fungsi dari PHD inhibition ini adalah dalam keadaan hipoksia selama ini akan diproduksi HIF alfa dan beta, dan inilah yang akan merangsang EPO sehingga terbentuk erythropoietin. Dalam keadaan normoksia, HIF beta tidak terbentuk karena dan HIF alfa itu dihambat oleh prolyl hidroksilase ini, ya, sehingga tidak terbentuk rangsangan untuk
membentuk eritropoietin. Disinilah peranan dari PHD inhibitor. Ya, dari PHD inhibitor ini dapat mempengaruhi terbentuknya eritropoietin. Ini adalah obat-obat yang sekarang sedang dilakukan penelitian, dan ini adalah penelitian-penelitian yang dilakukan, ada yang sudah fase 3 dan ada yang fase 2. Ini adalah suatu meta-analisis bagaimana peran HIV PHD inhibitor ini, ya, dikatakan ada 2.800 pasien yang sudah dilakukan penelitian, baik dibandingkan dengan yang dengan EPO dan dibandingkan dengan placebo. Bagaimana conclusion dari studi meta-analisis ini? Ternyata bahwa HIV PHI inhibitor ini mempunyai efek dan safety yang menjanjikan untuk anemia renal, dan ini ya sama efektifnya dengan dilakukan EPO. Nanti kita lihat bersama, ini kita lihat bagaimana dibandingkan placebo dia cukup superior untuk meningkatkan hemoglobin, dibandingkan darbepoetin alfa dia tidak non-inferior, jadi tidak kalah dibandingkan darbepoetin alfa. Dalam kondisi tertentu dibandingkan epoetin alfa dia juga superior, yaitu pada roxadustat. Ini adalah sesuatu yang baru yang mudah-mudahan yang akan datang bisa kita lakukan dengan baik. Namun efek sampingnya adalah terjadinya mempromosi growth tumor, kemudian terjadinya hipertensi pulmonar dan hipotoxicity. Ini adalah sesuatu yang baru yang penelitian pada hewan, yaitu human anti-BMP6 antibody. Dikatakan di sini bahwa dengan pemberian human KY1070 ini dapat menurunkan kebutuhan untuk EPO pada binatang coba, ya, sehingga dia dapat diberikan tanpa penambahan pemberian besi. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, ya, tanpa treatment, ini yang terjadi, sedikit sekali pembentukan hemoglobin. EPO saja itu dapat membentuk hemoglobin cukup banyak. KY saja juga relatif sedikit, namun dengan KY1070 dan EPO, ini dapat memproduksi hemoglobin lebih besar. Ini adalah penelitian-penelitian yang sampai sekarang terus berkembang. Ini yang terakhir 2019, yaitu dengan pemberian roxadustat dapat meningkatkan hemoglobin. Sebagai summary dari apa yang kita bicarakan pada hari ini adalah kita ketahui bersama anemia merupakan kontributor yang cukup bermakna untuk morbiditas, kualitas hidup, dan mortalitas pada pasien-pasien kita. Kemudian evaluasi status besi itu adalah langkah pertama untuk manajemen anemia. Kemudian besi dan ESA itu adalah pengobatan yang sangat diutamakan pada pasien-pasien kita, sedangkan transfusi darah sebaiknya dihindari kalau memungkinkan. Hypoxia inducible factor stabilizer itu merupakan pengembangan masa depan yang cukup baik. Mudah-mudahan ini dapat menjanjikan karena dapat diberikan secara oral. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.